Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wangsit Biologi. Pada video ini kita akan membahas buku Intan Pariwara, materi Plantae, kelas 10, uji kompetensi 1. Soal pertama, tumbuhan berikut yang termasuk tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae adalah. Nah, tumbuhan berbiji itu dibedakan menjadi dua. Ada tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji terbuka itu dapat dilihat jika biji buah tidak dilindungi oleh daging buah. Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup itu bijinya dilindungi oleh daging buah. Nah, dilihat pada jawaban yang tersedia. Jawaban A itu adalah gambar melinjo. Yang B itu adalah gambar mangga. Yang C itu gambar rambutan. Dan yang D itu tomat, serta yang E adalah matoa. Nah, yang termasuk tumbuhan berbiji terbuka itu adalah melinjo. Nama latinnya adalah Genetum genemon. Nah, melinjo ini adalah salah satu contoh tumbuhan berbiji terbuka. Jadi yang benar jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2. Tumbuhan yang termasuk Atrachyophyta ditunjukkan oleh gambar. Nah, kita perlu tahu dulu Atrachyophyta itu apa. Atrachyophyta itu adalah tumbuhan yang tidak berpembuluh. Sedangkan yang tumbuhan berpembuluh dinamakan dengan Tracheophyta. Kita lihat jawaban A. Jawaban A itu adalah gambar lumut hati. Sedangkan jawaban B itu adalah gambar paku ekor kuda. Jawaban yang C itu adalah gambar bambu. Dan jawaban D itu adalah gambar paku sarang burung. Sedangkan yang E itu adalah gambar temulawak. Nah, dari jawaban tersebut, yang termasuk Atrachyophyta atau tidak berpembuluh adalah lumut hati. Karena lumut itu tidak berpembuluh. Sedangkan jawaban yang lain itu adalah tumbuhan Tracheophyta atau tumbuhan berpembuluh. Jadi yang benar jawabannya adalah yang A. Soal nomor 3. Perhatikan tabel berikut. Pasangan antara kelompok tumbuhan beserta ciri-cirinya yang benar adalah. Nah, kita lihat dulu. Kelompok tumbuhan. Yang pertama itu ada Bryophyta. Bryophyta ini adalah lumut. Apa cirinya lumut? Cirinya yaitu memiliki akar, batang, dan daun semu, serta termasuk dalam tumbuhan yang tidak berpembuluh, dengan alat perkembangbiakan berupa spora. Nah, yang kedua, Pterodophyta. Ini adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini cirinya apa? Cirinya yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta termasuk dalam tumbuhan berpembuluh dengan alat perkembangbiakan berupa spora. Sedangkan yang tiga, Spermatophyta, ini adalah tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji itu memiliki ciri yaitu memiliki akar, batang, dan daun yang jelas, serta termasuk dalam tumbuhan berpembuluh dengan alat perkembangbiakan berupa biji. Nah, dilihat dari pasangan yang benar, itu pasangan nomor 1 dengan huruf U. Terus nomor 2 itu dengan S, dan nomor 3 dengan T. Jika dilihat di soal, jawaban yang benar adalah yang E. Soal nomor 4. Perhatikan beberapa jenis tumbuhan berikut. Kelompok tumbuhan berpembuluh ditunjukkan oleh angka. Nah, tumbuhan berpembuluh tadi dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan Tracheophyta. Nah, kita lihat di soal nomor 1, Equisetum sp itu adalah paku ekor kuda. Terus yang kedua, Marchantia polymorpha itu adalah lumut hati. Yang ketiga, Sikas rumpi itu disebut juga dengan pakis haji atau sikas. Terus yang nomor 4, Anthoceros fusiformis itu adalah lumut tanduk. Terus yang nomor 5, Colocasia esculenta itu adalah talas.
Nah, berdasarkan cirinya, tumbuhan yang berpembuluh itu adalah yang nomor 1, paku ekor kuda, terus nomor 3, pakis haji, dan nomor 5, talas. Jadi yang benar jawabannya adalah yang B. Soal nomor 5. Perhatikan tabel berikut. Contoh tumbuhan 1, 2, dan 3 berdasarkan karakteristik pada tabel tersebut secara berurutan adalah, nah kita lihat tabelnya. Tumbuhan 1 itu jaringan pengangkutnya tidak ada, sporanya ada, akar, batang, dan daun belum dapat dibedakan, biji tidak ada, strobilus tidak ada, jumlah keping biji tidak ada. Nah, berdasarkan ciri yang didapatkan, ini tumbuhan 1 termasuk ke Bryophyta atau tumbuhan lumut. Nah, kita lanjut ke tumbuhan kedua, jaringan pengangkut ada, spora ada, akar, batang, dan daun dapat dibedakan. Biji tidak ada, strobilus tidak ada, jumlah keping biji tidak ada. Nah, dilihat dari cirinya, tumbuhan 2 ini adalah Pterodophyta atau tumbuhan paku. Sedangkan yang tumbuhan 3, jaringan pengangkutnya ada, sporanya tidak ada, akar, batang, dan daunnya dapat dibedakan, bijinya ada, strobilus tidak ada, jumlah keping biji ada berjumlah 1. Nah, jika dilihat ciri-cirinya, tumbuhan 3 ini adalah Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup yang monokotil atau berkeping 1. Nah, kita lihat di jawaban. Yang tumbuhan 1 itu contohnya apa? Contohnya adalah lumut. Sphagnum sp itu termasuk Bryophyta atau lumut. Terus yang kedua ada Pterodophyta. Contohnya apa? Contohnya Lycopodium. Dan yang ketiga, Angiospermae monokotil, itu contohnya apa? Contohnya ada Saccharum officinarum atau biasa disebut dengan tebu. Nah, dilihat di jawaban, yang benar adalah jawaban D. Soal nomor 6. Contoh famili dari kelompok tumbuhan Dicotyledonea yaitu, nah, dikotil itu adalah berkeping ganda. Kita lihat dulu jawaban A. Poaceae itu adalah suku dari padi-padian. Sedangkan Arecaceae itu adalah pinang-pinangan. Terus jawaban yang B itu ada Fabaceae itu adalah suku polong-polongan. Sedangkan jawaban C ada Liliaceae. Liliaceae itu adalah suku bawang-bawangan. Terus juga ada Myrtaceae, itu suku jambu-jambuan. Sedangkan Bombaceae itu adalah kapas-kapasan. Nah, dilihat di jawaban, yang dua-duanya dikotil itu adalah yang jawaban D, Myrtaceae dan Fabaceae. Jadi yang benar jawabannya yang D. Soal nomor 7. Pernyataan yang tepat mengenai ciri-ciri tumbuhan di samping adalah, nah, ini ada gambar, ini gambar apa? Ini adalah gambar semanggi. Nah, semanggi ini adalah termasuk ke Pterodophyta atau tumbuhan paku. Cirinya apa? Cirinya dia berkembang biak dengan spora. Terus juga Cormophyta. Apa itu Cormophyta? Cormophyta itu sudah dapat dibedakan bagiannya antara akar, batang, dan daun. Terus berikutnya cirinya dia berpembuluh. Serta fase sporofitnya itu lebih dominan daripada fase gametofit. Nah, jika dilihat di jawaban, yang benar adalah jawaban yang A. Berkembang biak menggunakan spora. Soal nomor 8. Contoh tumbuhan yang termasuk dalam famili Euphorbiaceae yaitu, nah, Euphorbiaceae itu adalah suku Castuba, Castubaan. Nah, dilihat di jawaban A.
karet, dan jarak. Itu benar. Itu merupakan suku Kastuba, Kastubaan. Terus yang jawaban B, beringin. Beringin itu masuk ke apa? Beringin itu masuk ke Moraceae atau suku Ara-Araan. Terus jeruk. Jeruk itu masuk apa? Jeruk itu masuk Rutaceae, yaitu suku jeruk-jerukan. Terus yang kentang dan terong itu termasuk Solaceae atau suku terong-terongan. Sedangkan kacang tanah itu masuk ke Fabaceae atau suku polong-polongan. Jadi yang benar adalah jawaban yang A, karet dan jarak. Soal nomor 9. Tanaman pada gambar di samping dikelompokkan ke dalam famili. Nah, dilihat di gambar, ini adalah gambar padi atau Oryza sativa. Nah, ini masuk ke famili apa? Ini masuk ke famili Gramineae, yaitu dengan ciri memiliki bunga berbentuk bulir. Jadi jawabannya yang A. Terus yang B, itu Liliaceae. Liliaceae itu apa? Liliaceae itu contohnya ada bunga lili dan tulip. Nah, cirinya apa? Dia memiliki bunga berwarna mencolok. Terus yang C, ada Musaceae. Ini contohnya pisang. Nah, cirinya itu daun memiliki pelepah. Terus yang D, ada Zingiberaceae. Ini contohnya jahe, yaitu memiliki rizom yang mengandung minyak asiri. Terus yang E, ada Arecaceae. Ini contohnya kelapa. Nah, ini memiliki daun majemuk yang tersusun menyerip tunggal. Padi masuk apa? Padi masuk Gramineae. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Soal nomor 10. Dalam mempelajari berbagai jenis tumbuhan, diperlukan taksonomi. Ilmuwan berikut yang dijuluki sebagai bapak taksonomi adalah, nah kita lihat dulu jawaban yang A, Robert Hooke. Robert Hooke itu adalah penemu sel pertama kali. Terus ada jawaban B, Rudolf Virchow. Ini berpendapat sel berasal dari sel sebelumnya. Terus jawaban C, Theodor Schwann. Nah, ini berpendapat sel itu merupakan kesatuan struktural yang paling kecil. Terus yang D, ada Carolus Linnaeus. Nah, ini adalah tokoh yang meletakkan dasar taksonomi. Nah, itu apa taksonomi? Taksonomi adalah sistem klasifikasi makhluk hidup. Dan yang E, ada Anthony van Leeuwenhoek. Ini adalah penemu mikroskop. Jadi yang benar jawabannya adalah yang D. Sekian, semoga bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.